Sebuah benda kecil dari dapur kita ternyata membuat Jepang rela membayar puluhan juta rupiah per tonnya. Hai guys, makasih udah klik video ini. Selamat datang di Zona Mengulik. Kali ini aku bakalan bahas kisah yang bikin kalian semua mikir. Apa jangan-jangan yang kita anggap sepele itu justru malah jadi rebutan di dunia ini? Kalian boleh duduk dengan nyaman untuk dengerin kisah ini guys, karena yang aku bakal bawain ini adalah mind blowing banget. Hari ini kita bakal bahas Jepang, negara yang dikenal dalam standar kualitas dengan sangat ketat, rela membayar mahal hanya untuk satu benda kecil ini. Apa itu? Yes, seperti yang di judul, kemiri guys. Tapi ini bukan sekedar eksplor biasa. Di balik kemiri pasti ada rahasia besar soal bagaimana dunia melihat Indonesia. Dan bagaimana kita nggak sadar kita udah duduk di tambang emas yang nggak pernah kita gali. Dari dapur sederhana di NTB ke laboratorium kecantikan yang ada di Tokyo. Dari ladang petani lokal, internasional. Semua berawal dari satu pertanyaan. Kenapa Jepang mau bayar mahal tentang kemiri di Indonesia? Yuk kita ungkap bareng-bareng di video kali ini. Sebuah benda kecil dari dapur kita yang ternyata membuat Jepang rela membayar puluhan juta rupiah per tonnya. Kenapa mereka mau beli semahal itu? Dan kenapa justru kita sendiri di Indonesia ini malah nggak tahu nih nilainya apa? Oke guys, selamat datang di Zona Mengulik. Harga ekonomi mengalami fluktuasi, alias fluktuasi itu adalah mengalami perubahan-perubahan seperti jangka. Jadi kalau misalkan mengalami perubahan itu seperti ketersediaan produk, kualitas produk, dan permintaan pasar global, jadi semakin banyak kemirinya itu harganya semakin rendah. Dan semakin sedikit kemirinya, kemungkinan besar di pasar global itu semakin tinggi guys. Nah, pada tahun 2019, harga ekspor kemiri di Indonesia 1.500 hingga 2.000 USD Amerika Serikat per tonnya. Alias kalau misalkan kita rata-ratain 16.000 dikali 1.500 ton aja, itu bisa memakan 24 juta rupiah. Dengan 2000 dikali 16 itu mencapai harga global sebesar 34 juta rupiah. Harga tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya mencapai 1200 hingga 1500. Yaitu jomplang banget gak sih guys? Dan standar ekspor umum pada saat ini adalah 1000 hingga 25.000 per kilonya. Dan asumsi 1 tonnya itu sama dengan 1000 kilo. Peningkatan harga ekspor ke Jepang ini tentunya menunjukkan potensi besar untuk kita nih warga Indonesia supaya banyak menanam kemiri lagi. Peningkatan harga ekspor kemiri Indonesia menunjukkan potensi pasar yang semakin terbuka dan menjanjikan nih guys. Contohnya kita sebagai Indonesia supaya kita bisa mengeksplor lagi bibit-bibit kemiri ini. Karena gak bisa dipungkiri, ternyata kemiri ini itu sangat berpengaruh banget di dunia ini. Dan kalian tahu gak guys, kemarin sebanyak 5 ton kemiri asal desa Riamau, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat atau NTB resmi diekspor ke Jepang. Bahkan pengeksporan ini itu dilakukan oleh Wakil Bupati Bima, yaitu Irfan Zubaidi di kota Mataram pada Rabu tanggal 23 Juli 2025. Bahkan selain Wakil Bupati, pengeksploran kemiri ini sebanyak 5 ton disaksikan langsung oleh gubernurnya guys, yang menyaksikan langsung 5 ton kemiri diterbangkan ke negeri Sakura. Dan pertanyaannya, kenapa negeri Sakura itu negara yang seketat Jepang malah menggantungkan salah satu bahan penting mereka dari Indonesia? Ada apa guys dengan kemiri ini? Oke, kita bahas di selanjutnya. Menurut data
yang tertera, kualitas kemiri di Indonesia itu sangat harum dan higienis serta premium. Dia itu mengandung minyak yang sangat berguna untuk masakan atau perawatan rambut seperti hair tonic atau makanan-makanan yang tersedia merupakan makanan dari Asia. Mereka selalu memakai kemiri untuk menjadi aroma khasnya. Dan karena Jepang ini sangat ketat dengan kualitas makanan yang high premium, jadi mereka itu percayai Indonesia sebagai hasil bumi Indonesia yang bagus dan tanpa pengawet. Jadi kemungkinan besar Jepang memakai rempah kemiri dari Indonesia untuk membuat makanan tanpa bahan kimia. Dan justru Jepang pun memakai kemiri untuk industri kuliner atau kosmetik bahkan farmasi. Memakai kemiri bahkan dalam bentuk minyak. Karena produksi lokal dia nggak cukup, makanya dia bergantung di Indonesia guys, di negara kita. Indonesia terutama di daerah Sulawesi, Nusa Tenggara menghasilkan kemiri yang berkualitas tinggi, yang mengandung minyak, aroma khas, dan alami tanpa bahan tambahan. Jepang sangat menghargai dengan kualitas Indonesia, keaslian produk Indonesia. Jadi meskipun harganya mahal, mereka tetap mau membeli dengan kualitas yang terjamin. Jadi walaupun kemiri bukan bahan utama orang Jepang ini di industri kulinernya sering menggunakan kemiri untuk dijadikan makanan Asia, seperti kari, saus kacang, atau kuah yang berbasis rempah. Restoran Indonesia atau restoran Asia Tenggara di Jepang yang butuh bahan otentik. Bahkan kemiri dijadikan bahan untuk kosmetik atau obat tradisional. Kemiri mengandung minyak yang sangat bagus untuk perawatan rambut atau hair tonic atau kulit sebagai pelembab alami. Dan di Jepang itu terkenal dengan kecantikannya kan. Makanya dia pakai bahan dari Indonesia, yaitu salah satunya kemiri, diolah menjadi bahan alami untuk produk kecantikan secara premium. Nah, beberapa informasi yang gue dapat, ternyata kemiri itu gak diekspor ke Jepang aja, alias ada Jepang, Singapura, Arab, Malaysia, dan masih banyak lainnya. Tapi setelah dikalkulasiin, Jepang yang membeli harga kemiri dengan harga yang sangat mahal, yaitu Jepang membeli 57.000 per kilogram. Bahkan dia meminta Nusa Tenggara Barat mengirim 5 ton per minggu ke negara Jepang. Arab Saudi harganya itu cuma 39.000 per kilogram. Singapura cuma 33.000 sampai 38.000. Dan masih banyak kalkulasi yang lainnya guys yang lebih rendah. Sebenarnya harga kemiri ini itu dipengaruhi oleh kualitas kemirinya panen banyak atau enggak. Karena efek cuaca buruk, tingkatan permintaan orang-orang dari negara-negara lain yang minta dieksplor juga, itu juga berpengaruh ke harga kemiri. Karena kemiri itu berbahan alami dan bisa digunakan untuk beberapa industri seperti kecantikan, kemiri itu bukan bahan yang bisa kita anggap sepele untuk dijadikan bahan makanan aja. Ternyata dia tuh bisa dipakai untuk beberapa industri. Gila sih guys, kalau misalkan kita gak manfaatin kemiri dengan baik, jangan sampai kemiri kita diambil oleh negara lain terus dijadiin sumber kekayaan mereka tanpa kita sadar. Terusnya kita sebagai bangsa Indonesia bisa memanfaatkan sumber daya yang kita punya. Pada tahun 2023, Indonesia mengeksplor ribuan ton kemiri. Sebergantung itu Jepang pada Indonesia. Bahkan harganya aja kemiri lagi melonjak tinggi menjadi 1.500. Harga kemiri bisa mencapai per 1 tonnya itu 15.000 USD. Karena ketersediaan kemiri di Indonesia itu sangat mempengaruhi kan. Seperti yang kalian tahu, aku udah bilang kalau kemiri itu bukan untuk makanan aja, bukan cuma buat masak. Di Jepang, kemiri dibuat untuk cantikan, farmasi, bahkan kesehatan rambut bayi. Tapi tunggu guys, kalau semua itu fungsinya banyak banget, kenapa kita orang Indonesia suka banget nih mengabaikan hal yang ada di sekeliling kita? Contohnya rempah-rempah kita nih, kemiri. Apa mungkin justru kita sedang dijadikan sumber oleh bangsa lain tanpa kita sadari nih nilai yang ada di Indonesia ini? Siapa yang paling diuntungkan di sini? Petani kita atau eksportir besar?
Yang pertama, karena rakyat Indonesia itu kebanyakan ketergantungan sama bahan instan. Perkembangan bumbu instan di Indonesia ini atau produk siap saji telah mengurangi kebutuhan dan persiapan bumbu dapur secara tradisional, termasuk kemiri. Ya, kebanyakan kan kita tuh pakai bumbu yang udah jadi. Makanya gak heran kalau misalkan rempah-rempah kita itu udah diolah oleh pabrik. Mungkin emang diolahnya itu kita juga gak pernah tahu kan yang terjadi di pabriknya itu seperti apa. Bumbu siap saji itu sangat simpel, kita juga ya udah tinggal pakai aja. Tapi secara gak langsung kita itu ngelupain bumbu yang seharusnya kita pakai secara sehat karena kita tahu kualitas yang kita pakai dan kita bersihkan itu seperti apa seharusnya, guys. Yang kedua ini, karena rakyat Indonesia itu perubahan selera kuliner. Jadi kebanyakan dari kita juga sukanya yang viral-viral gitu. Ini juga bisa mempengaruhi kenapa bahan-bahan dapur kita secara tradisional itu udah beralih dan tidak terfokuskan lagi. Dan yang ketiga, mungkin rakyat Indonesia itu belum tahu nih, karena kurangnya promosi dan edukasi mengenai manfaat dan cara penggunaan kemiri di sehari-hari. Mungkin kemiri itu terlalu biasa kali ya di mata kita, guys. Padahal di luar sana justru bahan kemiri itu sangat eksotis dan bernilai tinggi. Contohnya Jepang bergantung kepada Indonesia untuk membeli kemiri bahkan di harga yang sangat mahal. Karena kan kita nggak pernah tahu ya nilai ekonominya tuh kayak gimana gitu. Mungkin petani Indonesia ngejualnya itu dengan harga yang standar dan Jepang bisa belinya itu dengan harga yang mahal. Kita nggak pernah sadar kita lagi ada dan duduk di atas tambang kecil yang semua negara itu mau miliki kita. Tapi kita terlalu santai, guys. Itu nggak buka mata kalau misalkan ini tuh banyak peluangnya untuk kita maju. Kita nggak pernah dididik untuk melihat potensi lokal dengan kacamata global. Kita terlalu fokus untuk mencari hal-hal baru yang bisa kita eksplor. Kita sering merasa sesuatu itu berada ketika kita ada di luar negeri. Ya beda sih guys konteksnya kalau misalkan kita emang pengen ke luar negeri. Tapi sebagai jiwa bangsa Indonesia harusnya lebih melek lagi karena di Indonesia itu banyak hal yang bisa dimanfaatin, bisa menjadi sumber kekayaan kita juga gitu. Emang ada yang bilang kalau misalkan kemiri itu bisa bikin kita kaya? Enggak juga kan guys? Nah, di video kali ini itu semoga bisa membuka mata kita harus ngapain ke depannya. Kalau ditanya siapa yang paling diuntungkan dari semua ini? Kalau menurut aku sih, siapa yang pertama kali gerak dan sadar kalau peluang di Indonesia itu sangat luas. Kayak misalkan nih, kita lagi ada di dapur, terus kita cari ini tuh kira-kira bisa dijadiin apa, ini bisa dieksplor apa enggak. Pokoknya kita cari tahu sampai dalam supaya hal sekecil ini bisa menjadikan kita kaya. Mereka riset sendiri karena emang sekolah itu kita nggak pernah diajarin untuk riset seperti ini. Cuma diajarin tentang bagaimana pelajaran-pelajaran yang mungkin nggak ada pengaruhnya nilai kekayaan yang ingin kita dapatkan kan. Beda lagi kalau konteksnya menuju mereka yang paham bahwa rempah kecil bernama kemiri ini bisa jadi emas. Ironisnya kita tinggal di tengah kebun kemiri, tapi kita sibuk mencari peluang ke luar negeri. Ya emang sih guys, gak salah cari kerjaan ke luar negeri, tapi coba melek dulu di sini apa yang bisa dimanfaatin, apa yang benar-benar dibutuhin dari negara Asia atau negara lain. Dari Indonesia, kita bisa berkontribusi apa untuk bisa menghasilkan dan mendapatkan keuntungan. Setelah beberapa kejadian, kemiri ini adalah contoh kecil, tapi dari satu butir kemiri ini kita bisa lihat seberapa seringnya kita menyepelekan hal kecil yang ada di sekeliling kita. Kita itu hidup di negeri subur. Indonesia itu sumber kekayaan yang direbutkan oleh bangsa-bangsa lain. Jadi itu adalah sebuah pertanyaan besar, kenapa kemiri akhir-akhir ini itu menjadi sorotan. Kayak bibit unggul, tapi bibitnya itu tuh cuman ada di Indonesia yang high premium. Oh my god, Indonesia, oh my god gitu. Kita nggak pernah sadar Indonesia itu kaya raya banget dari hasil perkebunannya.
Yah, dari tanah-tanah yang subur, tumbuh banyak hal yang gak dimilikin sama negara lain. Semoga kita sebagai rakyat Indonesia bisa semakin sadar, peduli, dan mampu memperdayakan alam kita sendiri, guys. Bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan. Menurut kalian gimana, guys? Ceritanya seru gak? Bagian mana yang paling bikin kalian menarik? Kalau aku pribadi sih, paling kagum adalah kita punya suatu yang kita nggak sadar kalau kita tuh punya sesuatu yang besar. Dan waktu negara lain itu ngeliat kita ada nilainya, justru kita malah melihat itu sebagai hal yang biasa. Dari situ aku sadar, ternyata yang membuat sesuatu itu berharga bukan bentuknya, tapi cara kita memandangnya. Emang betul sih guys, kita itu nggak boleh merasa kurang, padahal ada banyak banget peluang yang bisa kita lihat di sekeliling. Karena kalau kita jeli, sebenarnya ada banyak banget peluang di sekitar kita. Kadang yang kita butuhkan itu bukan sesuatu yang besar, tapi kesadaran kecil bahwa yang kita punya itu bernilai. Oke guys, segitu aja dulu videonya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa klik komen, tulis komentar kalian di bawah, dan jangan lupa subscribe, nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan news informasi dan video menarik lainnya dari channel aku. See you next video guys, bye.